di PTA agar segera kita buat Zoom, kemudian suratnya biar menyusul karena biar ada evidennya Bapak Ibu yang kami tadi sudah dikirimi. Baik, Pak. Nah, yang kemudian yang ketiga alasannya agar kita segera itu bulan depan ada kunjungan di wilayah PTA Makassar, di mana PAPA akan mendapat kunjungan dari Badilak. Nah, biasanya yang dilihat adalah akurasi data, SIPP, keuangan, keuangan perkara ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga mau tidak mau ini harus segera Bapak Ibu, kita harus saling bekerja sama antara PA tingkat pertama maupun tingkat banding. Karena di sini keduanya sekarang di Kinsatker itu ada kolaborasi keduanya Bapak Ibu untuk akurasi data keuangan maupun pelaporannya. Nah, sehingga pagi ini di sela-sela kesibukan atau jadwal yang ada di kami sendiri, langsung kami sisip untuk wilayah PTA Makassar. Dan hari ini kami berdua bersama dengan Mas Saryono akan mengupas tuntas permasalahan terkait keuangan dan akurasi datanya Bapak Ibu ya, karena sekarang itu keuangan sendiri sudah menggunakan versi 2.07, di mana titik 207 ini mudah-mudahan seluruh satker di wilayah PTA Makassar sudah memperbarui atau mengupdate aplikasinya. Kalau yang belum silakan angkat tangan. Kalau yang belum ya, yang belum update 2.07. Kemudian nanti silakan disiapkan teman-teman kalau yang permasalahan baik setting saldo awalnya atau pengiriman datanya. Karena di sini di versi 2.07 itu keuangan di APS sudah sinkron dengan Komdanas maupun EBIMA. Jadi kuncinya di sana Bapak Ibu, Komdanas sama EBIMA. Di mana nanti kalau akurasi data keuangan sama Komdanas sudah 80%, itu kemungkinan besar Satker Peradilan Agama, khususnya Peradilan Agama, tidak mengirim lagi atau mengisi lagi di Komdanas. Cukup di keuangan. Nah, sehingga ini nanti kita di Peradilan Agama mengisi satu di keuangan tapi mendapat 3 output nanti. Yang pertama di Komdanasnya, yang kedua EBIMAS, yang ketiga adalah di Kinsatkernya itu sendiri. Nah, sebelum nanti dilanjutkan Mas Saryono, eh, ini tidak ada yang angkat tangan ya, artinya seluruh peradilan atau pengadilan sewilayah PTA Makassar sudah menggunakan versi 2.07 ya. Ada admin PTA ya. Halo Bapak, sudah ya? Sudah dipas. Oke, baik. Artinya tidak ada yang resen, artinya seluruh. Wah ini PA Maros belum ya? PA mana nih? Yang resen? PA Maros, Pak, sama Belopa yang Belum Pak, resen. baik. Oke, baik. Untuk Satker yang belum update, yang dilakukan pertama silakan backup database-nya, database APS Badilak, kemudian aplikasinya, selanjutnya langsung update Pak versinya. Oke, baik. Sebelum melangkah lebih jauh, Bapak Ibu yang kasir yang mewakili hari ini, seperti yang disampaikan di grup kita, di grup Pokama ya, kebetulan masih ikut di sana, itu kasir siapkan pertama rekening korangnya, kemudian yang kedua laporan lipat 7 ABC, kemudian buku bantu ATK-nya,
kemudian buku bantu delegasi atau tabayun, kemudian uang titipan pihak ketiga atau konsinyasi. Itu nanti disiapkan ya Bapak Ibu yang kasir. Per 31 Desember 2021. Oke, sebelum lanjut yang PA mana tadi? 2 ya? 2 satker ya? Kalau masih bingung cara ngupdate-nya, silakan langsung japri ke saya sebentar, biar kita langsung tangani. Selanjutnya, nanti untuk melanjutkan atau membedah secara dalam terkait dengan akurasi data, nanti saya bersama Mas Saryono nanti akan dilanjutkan. Mas Saryono. Halo Mas Saryono. Siapa? Siap. Oke. Nah, baik. Ini saya minta satu satker agar kita lihat langsung ya nanti satu yang di awal ini untuk di mana saldo awalnya yang masih bingung ya atau masih keliru dalam menggunakan posisi atau pengisian pada saldo awal karena kita akan berangkat semua dari penetapan saldo awal per 31 Desember 2021. Ada yang mau mengajukan yang bisa nanti di share screen agar nanti dibedah secara dalam bagaimana memposisikan saldo awal. Satker mana yang mau diajukan? Ayo Bapak Ibu. Ya, Atau ada satker yang mau diajukan yang langsung kita share screen, langsung lihat dan langsung membedah agar satker yang kasusnya sama itu bisa langsung dibenahi. ada PA Pangkajene kemarin kayaknya ada ini. PA Pangkajene ya. PA Pangkajene. Ya, PA Pangkajene siap ya. Oke, karena ini salah satu mau didatangi ini. Dapat bocoran ini. Oke, baik. Mudah-mudahan sebelum ini kita langsung ya Bapak Ibu untuk PA Pangkajene. Jadi kita mulai dari PA Pangkajene. Nanti Bapak Ibu siapkan pertanyaannya kalau ada yang terkait nanti keuangannya, penetapan saldo awal dalam hal memposisikan, kemudian pengiriman data. Nanti karena kita sampai terakhir pengiriman datanya Bapak Ibu, apakah berhasil masuk di Komdanas atau tidak. Nah, baik PA Pangkajene mungkin bisa share screen ya untuk PA Pangkajene-nya. Nggak bisa. Minta tolong diizinkan dulu untuk share screen. Nanti kalau mic-nya. Sudah, silakan share screen. Gimana PA Pangkajene? Oke, baik. Mana ini? Belum. Oke, ini aplikasi APS ya, Bapak Ibu. Silakan login sebagai admin, Bapak Ibu kita lihat saldo awalnya ya. Oke, langsung ke keuangan. Oke, baik. Selanjutnya, ini sudah menggunakan versi baru ya, Bapak Ibu ya. Oke, Mas Saryono mungkin bisa dilanjutkan. Oke, siap.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini PA mana ini, Pak Kajene ya? Baik. Sebelumnya kita cek dulu deh untuk Makassar ini. Kalau dari sisi saldo awal yang masih belum akurat itu ada Makassar, Sengkang, terus Jeneponto, terus Pinrang, terus Mamuju, terus Belopa. Itu yang ada indikasi sih belum sesuai. Nah, sedangkan yang lain-lain terindikasinya sudah 0. Ya semoga aja 0 beneran. Gitu ya. Ini tadi Pangkajene ini gimana ini kita? Jene. Pangkajene sih tidak ada masalah ya di sini. Untuk pihak Pangkajene ada yang mau ditanyakan, Bu? Bapak Ibu? Ini saya masuk di screenshot ya. Saya lihat saldo awal kami itu ada minus. Di saldo awal kami itu ada minus 18.825.700. Screenshotnya Pak. Oke, baik. Izin Mas Saryono ya. Oke Pak, siap. Oke. Lanjutkan. Baik Bapak Ibu semua yang hadir, bahwa penetapan saldo awal itu hanya per 31 Desember. Jadi disamakan persepsinya dulu Bapak Ibu ya. Bahwa penetapan saldo awal dalam setahun yaitu cukup per 31 Desember. Karena kita sekarang 2002 yaitu 31 Desember 2021. Nah, terkait dengan data yang ditampilkan di sini di monitoring Kinsatkernya, artinya PA Pangkajene melakukan penetapan saldo awal di APS-nya di lokalnya sebanyak 4 kali. Tapi yang terbaca di e-keuangan atau di monitoring keuangan PTA itu hanya yang 31 Desember Bapak Ibu. Nah, ini adalah log bahwa jadi jangan sampai begini Bapak Ibu. Admin atau kasir berapa kali melakukan penetapan saldo awal, kemudian dihapus, tapi tidak dilaporkan. Nah, di sini kita tampilkan Bapak Ibu bahwa ini pihak Pangkajene sekian, tapi yang terbaca di monitoring PTA itu yang 31 Desembernya yang di e-keuangan, di monitoring e-keuangan PTA. Begitu ya, PTA hadir ya? Adminnya yang sering monitoring? Saya dia juga kerja cari yang muda. Dan Ini yang 18 halo? Dikerjain dia PTA hadir ya. Halo? PTA Makassar, adminnya? PTA hadir Pak Komar. PTA hadir. Ya. Di PTA yang dimonitoring 31 Desembernya ya. Siap. Oke, karena jadi berarti ini ya 18 juta itu minus tidak berpengaruh. PPKM Pak. iya Pak, iya Bu. Jadi yang terbaca adalah 31 Desember. Oh, Nah, iya, terkait ini, kalau ini berartinya kan Satker PA Pangkajene ada data ini Ibu ya, di APS-nya. Ya, ada. Pernah setting tanggal ini, Bu, 3 Januari. Coba dilihat. Ya karena Pak, kan salah kan Mbak. Oh, sudah dihapus ya. Kalau berdasarkan Semuanya. di lokalnya itu sudah dihapus ya, tapi penghapusan itu tidak dilaporkan ke PTA, sehingga di monitoring Kinsatkernya tadi itu tetap ditampilkan. Tapi yang terbaca adalah 31 Desember. Oke, Mas Saryono silakan dilanjut.
Baik. Ini 2000, oke. Berarti yang Januari dan lain sebagainya tadi udah tidak ada ya di sini. Baik, di sini ada permasalahan nggak Bu? Kalau di data kami sih yang di pusat nggak ada masalah nih. Data di pusat yang dipantau oleh, ya saya tanya gini aja mungkin. Uang atau saldo bank untuk pangkat jenis per akhir Desember kemarin berapa Bu? Pak? Akhir saldo bank 39.194.200. Halo Bu, ini coba dilihat Bu, diedit aja Bu, diklik. Berapa uangnya Bu? Itu sudah cocok nih Pak, ya sudah dipangkal. Cuma ya kami yang kan itu yang adanya minus yang terbaca di monitor kami. Oke. Yang tanggal 3 ya minus tadi itu tanggal 3 Januari ya. Ya sudah benar itu, cuma kami kaget karena pas kami buka monitoring terjadi minus 18 juta, kenapa bisa? Oke, baik. Baik, itu nanti kita Mas Saryono itu dihapus atau gimana Mas Saryono? Halo Pak? Ya, yang terkait tanggal 3 Januari tadi di lokal itu Sudah nggak pernah ada. ya sudah nggak ada, pernah setting kemudian naik ke Kinsatker itu jadi lock, kemudian di lokalnya dihapus. Nah, apakah ini dihapus locknya agar bersih atau seperti apa? Ya, ya dihapus saja nggak apa-apa. Oke. Oke, baik. Untuk wilayah PTA ya, bukan saja Pangkajene, kalau mengalami hal yang serupa tadi, yang mirip dengan kasus PA Pangkajene, di mana di lokalnya sudah dihapus, langsung Bapak Ibu ya dihubungi admin PTA, nanti PTA yang merekap nanti dihapus hari ini biar bersih, nanti kelihatan ya. Oke. Baik. Ada lagi untuk PA Pangkajene? Cukup ya, karena kalau lihat akurasi datanya sih mudah-mudahan saldonya udah benar. Cukup Pak, kita aja. Udah ya? Oke, baik. Seperti yang disampaikan tadi Mas Saryono bahwa ada indikasi ya kata setelah lihat di monitoring Kinsatker. Ini ada yang sudah resen mungkin yang punya kasus saldo awalnya Mas Saryono. Bisa dipilih silakan Mas Saryono. PA mana? PA Belopa atau Parepare? Baik. Mana saja nih yang resen ya? Ya, PA Parepare ya. Pare-pare bersih dulu. Ini atau kita kita dahulukan yang ini ya Pak. Sidrap juga nggak ada. Ya PA Belopa Sidrap ya. ini resen. PA Belopa Sidrap. nih yang ada ini Belopa. Izin dulu ya Pak untuk pengantar baik yang dari PTA maupun dari Satker, izin ya Pak Mas Kamar ya. Ya, silakan. Share screen dulu izin ya. Jadi ini kita mulai dari mana kan gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita mulai dari pantauan monitoring ini yang dalam jangka waktu terdekat. Jadi untuk pengetahuan ini untuk baik dari wilayah PTA maupun dari Satker, bahwa begini Bapak Ibu sekalian. Setelah kita lama nggak kirim-kirim LIPA 7, artinya secara kita ada di persimpangan nih Pak, antara apakah masih menggunakan mekanisme yang lama dan padahal data kita sudah baru kan gitu Bapak Ibu sekalian. Nah,
Singkat ceritanya begini saja. Dulu kita rutin tiap bulan itu bikin LIPA 7. Yang kemudian data tersebut kita kirim ke Badilab, ya ke PTA sebenarnya, ke PTA, kemudian PTA membuat RK, kemudian diteruskan ke Badilab. Di sisi lain, kita ternyata sudah punya jalan bypass sejak dulu, yaitu ke Komdanas, langsung ke MA Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian langsung mengirimkan LIPA 7 ABC-nya ke Komdanas, kan gitu. Itu jadi kita sejak dulu sebenarnya sudah punya dualisme yang seperti itu. Kemudian dengan perubahan data elektronik itu di Dirjen Badilab, karena berdasarkan surat keputusan Dirjen nomor 56 memutuskan bahwa pengelolaan register, baik segala macam register itu beralih sepenuhnya ke elektronik, maka kemudian diatur juga ya mekanisme dan tata caranya dengan cara yang baru gitu. Nah, dengan cara yang baru itu kemudian kita melahirkan 3 mekanisme untuk mengirimkan data yang kalau dulu kita sebut sebagai mengirim laporan, karena mengirim laporan itu pada hakikatnya ya mengirim data dan informasi, pada hakikatnya seperti itu. Nah, sekarang data Bapak Ibu itu sudah terkirim ke kami dengan satuan waktu yang berbeda-beda, mulai dari harian, bulanan, sampai tahunan. Nah, ini harus Nah, kemudian dalam rangka kaitannya dengan keuangan ini apa yang dilakukan? Yang pertama yaitu ini Pak, ada saldo awal, ini durasinya tahunan. Ini mohon izin untuk PTA juga kan bisa mengakses di sini. Sehingga kami juga minta bantuannya untuk PTA selalu ngawal ya. Ini memang disampaikan di sini Pak, untuk yang dari PTA. Syukur ini ketika saya membuka gini ya PTA juga ikut buka, bikin satker keuangan. Nah, untuk Makassar sendiri kondisi yang ini tahuan, ini adalah gawe taurat. Dari 27 satker ke 27-nya sudah ngirim, artinya 27 sudah patuh Pak. Kalau kita lihat lagi ke dalam, dari 27 ini apakah semua sudah akurat? Belum. Ya bukan akurat ya, tapi apakah masih ada permasalahannya? Ada. Sebagian sudah 0, sebagian masih ada yang tidak sesuai datanya, kan gitu. Nah, ini yang menjadi pantauan kami dan sekaligus PTA sebenarnya. Nah, tetapi apakah ini kita belum ngomong akurat? Saya ulangi lagi. Yang pertama ini adalah patuh tidak patuh. Ya, catat ya. Kalau patuhnya sudah patuh semua. Yang kedua, ada yang masalah atau tidak? Oh, ada. Yang sebagian tidak ada masalah. Baru yang ketiga, Pak, akurat atau tidak, itu yang ketiga nanti. Akurat atau tidak, itu di saldo awal, sebenarnya sudah kita siapkan menu untuk mengukur tingkat akurasi penetapan saldo. Ya, tutup buku akhir tahun untuk menjadi saldo awal tahun, sehingga durasinya setahun sekali. Nah, Makassar ini posisinya seperti ini. Masih ada yang saya sampaikan tadi, Makassar sendiri itu nggak tahu ini apa kok Rp28 itu apaan. Tanggung banget loh Rp28. Terus kemudian yang saya sangkang itu ada 950.000 minus. Ada selisih. Kemudian ada Jeneponto itu ada 30 juta lebih. Kemudian ada ini Pinrang 33 juta, kelihatannya lebih. Terus kemudian Mamuju minus 440.000, kemudian Belopa minus 4 juta. Selain itu, kita bisa mendapati juga untuk Pinrang ini selain lebih 33 juta, itu juga ada angka janggal yaitu 63 juta di non-panjar. Nah, kalau kita lihat Pinrang, apa sih 63 juta itu? Ternyata perkara belum didaftar. Ini juga menjadi aneh kemudian. Apa iya perkara belum daftar itu nominalnya sampai segitu tinggi? Nah, Bapak Ibu yang dari PTA juga perlu mewaspadai hal-hal yang demikian, Bapak Ibu.
Karena ini potensialnya apa? Potensialnya menjadi uang tidak bertuan nanti kalau seperti ini. Kan gitu. Ini cukup diwaspadai. Nah, terus kemudian ada lagi tadi. Ada lagi itu mana ya? Ini Pinrang sudah. Nah, misalnya baru ini 0, baru ini 0. Tapi ada angka yang tinggi juga di non panjarnya. Kita lihat juga apa sih 40 juta itu? 40 juta ini di angka konsinyasi. Oke. Kita tinggal cross check nanti, benar nggak ada uang titipan senilai 40 juta sampai dengan tutup tahun kemarin. Akhirnya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian menjadi kejanggalan juga PA baru dengan 70 juta nominal yang ada total uang itu, kesemuanya tidak ada ATK-nya nih. Tidak ada ATK yang belum dibelanjakan. Pertanyaannya, itu benar atau enggak? Jangan-jangan ini pembukuannya masih belum masuk kan gitu. Nah, sehingga sebenarnya dengan alat pantau ini saja, ya kita dan PTA tentunya sudah bisa membaca bagaimana kondisi tutup tahun masing-masing satker. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga tujuan ini dipantau apa? Apakah kemudian enggak menjelek-jelekan apa? Enggak, bukan. Ini supaya apa? Untuk membenahi kita Bapak Ibu sekalian. Supaya tidak ada tanggungan nih, warisan-warisan yang enggak jelas. Ya, apalagi ini kita masih dalam proses pembimbingan. Berbeda hal, nanti memang berbeda cerita kalau yang buka itu adalah Bawas atau BPK, beda cerita jatuhnya memang. Nah, mumpung ini belum ke Bawas maupun ke BPK, karena ilmunya juga, ini juga alat akan disampaikan ke beliau-beliaunya nanti pada akhirnya. Nah, ini mumpung belum, ya mari kita bareng-bareng ini kita bersih-bersih lah. Bersih untuk mencapai tingkat akuntabilitas pencatatan keuangan perkara yang tinggi. Nah, itu sebagai pengantarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi, apakah ketika sudah 0 ini kemudian langsung akurat gitu? Belum tentu. 0 tapi kalau misalnya tidak logis ya menjadi tidak akurat misalnya gitu ya. Hanya ini perlu kita, sebenarnya ada tool satu lagi untuk mencocokkan akurasi tadi. Tapi itu syaratnya kalau satker sudah melakukan pemeriksaan kas akhir tahun. Asalkan satker sudah melakukan pemeriksaan kas yang akan kita bahas nanti, maka akurasi saldo keuangan perkara itu bisa kita ukur Bapak Ibu. Nah, itu pengantarnya. Jadi ini kondisi Makassar di akhir tahun kemarin, plus ada beberapa temuan. Ya. Ada beberapa yang bermasalah, ada yang 0 tetapi juga masih tanda tanya. Begitu. Contoh lagi Maros seperti ini. Ya, Maros itu nilai pembukuan tutup tahun itu 41 juta. Dan tidak ada saldo Rp1 pun untuk uang ATK-nya. Nah, nanti tinggal cross-check benar nggak? Logis nggak sih satker yang masih memiliki perkara kemudian tidak memiliki saldo ATK? Nah, kan gitu. Ya bisa jadi logis. Kalau memang sisanya sangat sedikit sekali dan kesemuanya sudah dibelanjakan. Logis. Atau menjadi logis lagi kalau Pak gudang ATK kami itu memang besar. Nah, kan gitu. Setara dengan grosir. Nah, itu bisa juga. Jadi setiap ada uang dapat langsung dibelanjakan. Bisa juga. Tetapi manakala kondisinya hanya standar-standar saja, harusnya rumusnya setiap masih ada sisa perkara yang mungkin di atas 20 perkara, harusnya ya, idealnya masih ada sisa uang. Sisa uang yang ada di ATK. Kalau sampai 0 seperti ini, 0 semua, nah itu berarti justru nanti menjadi tanda tanya, sehingga kesimpulannya halaman ini hanya untuk memantau mana yang masih ada masalah dan mana yang tidak. Ini belum menjawab tentang mana yang sudah akurat dan mana yang belum akurat. Ini belum menjawab itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ini baru saldo awal. Ini rutinitas tahunan kita ya, tutur buku Bapak Ibu istilahnya. Nah, di sisi lain kita punya rutinitas bulanan. Rutinitas bulanan Bapak Ibu sekalian. Ya, rutinitas bulanan itu ada pemeriksaan kas bulanan,
Kita lihat juga kondisi Makassar ini bagaimana. Oke. Makassar kalau dari persentase baru 6,29%, dari target minimal itu 80%, tapi kalau dari Badilak itu mintanya 100%. Semua 100 harus akurat begitu. Kita di Makassar baru 6,29%. Cuman ini faktornya tidak lebih hanya karena Bapak Ibu belum melakukan saja. Saya memiliki keyakinan kuat kalau Bapak Ibu melakukan mengirim, udah ini pasti sudah kedongkrak. Kalau hanya untuk mencapai angka 80%, saya kira tidak susah ini. Kita bisa detailkan ini, mana saja yang sudah mulai bergerak dan mana yang belum bergerak. Nah, seperti ini. Dan ternyata, meskipun ini sebagian sudah ada nih, kayak Polewali, Parepare, ya, Sungu Minasa, Takalar, Pak Lobo, dan seterusnya ini sudah mulai bergerak. Tinggal yang lain nyusul, saya kira sudah selesai. Nah, jadi nanti ini ada di PTA, jadi minta PTA untuk melakukan kontrol dan mungkin sesekali di screenshot untuk dibagikan ke grup PTA bisa. Itu kondisi Makassar. Untuk capaian secara nasional kita di angka 59% nih. Semoga saja nanti dengan didongkrak Makassar ini kita akan naik lebih signifikan lagi. Ini target nasional yang disampaikan oleh Pak Kamar tadi 80%, Pak. Sebelum sampai situ kita tidak diizinkan untuk melepas Komdanas. Nah, sehingga ya ini cepat atau enggaknya kita lepas tergantung Bapak Ibu sekalian. Kita sedang di angka 59%. Dan kalau didongkrak dari Makassar yang jumlah satkernya lumayan, insya Allah nanti pasti akan sangat terasa sekali di sini. Nah, itu untuk keuangan. Ini dari mana Pak cara ngirim yang ini? Yang ini dikirim lewat pemeriksaan kas yang akan kita bahas nanti. Yang berikutnya, karena sekarang data kita sudah terintegrasi dengan Komdanas, walhasil kami pun di Badilak sekarang bisa memantau nih. Oh, sudah pada ngisi Komdanas atau belum? Nah, itu kita bisa mantau. Kalau di wilayah Makassar ini sudah dari bulan April sampai dengan Juli. Dan perlu diketahui bahwa kita terkoneksi dengan Komdanas itu sejak April, sehingga yang kedetek ke kami pasti kedetek itu adalah sejak April. Nah, terus nasib Januari, Februari, Maret bagaimana, Pak? Nah, ini karena ini yang paling mudah. Kami berharap nih kita bareng-bareng nih. Nanti diawali dari sini dulu. Diawali dari sini dulu, semuanya harus hijau nih dari Januari. Karena ini yang paling gampang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir, kalau sudah Komdanasnya ngisi, keuangannya sudah dikirim, terakhir baru nanti kita cek akurasinya. Nah, nanti baru kita bisa bandingkan akurasinya berapa persen. Nah, kayak Pak Lopo nih akurasinya 91%, semua rata-rata. Letak selisihnya ada di mana, nanti kita bisa cek satu-satu. Yang beda antara Komdanas dengan keuangan bagian mana, nah, baru setelah itu nanti kita pelajari. Nah, ini untuk yang bulanan. Yang terakhir adalah harian, yaitu validasi harian Bapak Ibu sekalian. Ini yang setiap hari. Setiap hari divalidasi, saya kira sudah berjalan lama. Dan kalau untuk misalnya kita ambil dari awal tahun lah, awal tahun sampai H-1, coba kita tampilkan. Kita cek Makassar. Makassar. Itu Bang. Nah, Makassar untuk kepatuhan validasi harian secara nasional itu kita ada 96,65%. Artinya hanya ada 3% saja yang tidak patuh ya Pak. Dan 3% diantaranya mungkin ada di Makassar yang diwakili oleh PA Pinrang ini yang hanya baru capaiannya 59%. Teman-teman yang lain sudah sampai ke 89% itu minimal untuk Maros. Yang lainnya sudah di atas 90. Hanya ada 2 ini saja. Nah, alat ini sudah bisa dipegang oleh PTA dan kami di Badilak untuk memantau kinerja Bapak Ibu sekalian. Mulai dari kepatuhan sampai nantinya kita akan mengarah ke tingkat akurasi. Ya.
Nah, dari data-data yang kami sajikan, inilah yang sebenarnya nanti menjadi PR kita bersama yang tadi disampaikan oleh Mas Kamar. Ini latar belakangnya Bapak Ibu sekalian. Latar belakang kenapa kita di Makassar harus segera mengejar. Nah, mungkin sampai sini dulu ada yang mau didiskusikan. Kayaknya banyak tuh Bang yang Ya. resen itu Bang. Sebelum lanjut, yang terkait tadi yang monitoring data Komdanasnya itu yang paling mudah. Bisa ditampilkan Mas yang Komdanas tadi. Siap. Apa yang dilakukan Satker, kasir, itu bisa login ke Komdanasnya ya. Komdanas, kemudian lakukan update data di sana yang bulan Januari, Februari, Maret. Agar langsung terpantau Bapak Ibu yang laporan tadi yang di Komdanas itu yang masih ada yang bolong Januari, Februari, Maret ya. Karena April sampai sekarang itu otomatis terbaca. Nah, itu agar langsung terisi. Itu yang paling mudah. Begitu ya Mas Sarjono ya. Ini Gitu. mungkin minta izin nih Pak dari PTA. Satker mohon izin nih. Satker bisa buka Komdanasnya masing-masing kan? Oke ya, clear ya. Kami berharap bisa. Sekarang gini aja. Ini biar real, langsung menghasilkan. Bapak Ibu sekalian, sekarang juga kita akan coba menaikkan data Komdanas biar terpantau oleh monitoring kita sejak Januari sampai dengan Juli. Nah, April sampai Juli tadi kan sudah. Sekarang PR-nya yang ini nih, yang laporan bulanan yang Komdanas ya. Nah, Januari sampai Maret yang kosong. kosong aja. Kalau yang ini saya tampilkan dulu ya. Ya. Saya tampilkan. Saya scroll ke bawah pelan-pelan Bapak Ibu. Bagi Bapak yang merasa kurang, Bapak Ibu yang merasa kurang silahkan dicatat. Terus nanti kita bareng-bareng akan penuhi ini di sini. Bagi Bapak Ibu yang sudah full kayak Bulukumba, Palopo ya sudah, menunggu dulu. Saya scroll ke bawah pelan-pelan ya Bapak Ibu sekalian. Silakan dibaca satkernya masing-masing. Kalau merasa masih kurang, masih bolong, catat bolongnya di angka berapa. Angka di atas ini merupakan representasi dari bulan ya, Januari, Februari, Maret. Catat sendiri. Oke. Sudah? Langsung ditunggu sekarang aja 10 menit bisa Sudah? jadi. Bapak masih bolong berapa hari, berapa bulan sudah? Sekali lagi saya naikkan. Ibu di PTA juga bisa memantau. Baik. Sekali lagi saya turunkan. Kami berharap ini dicatat. Kalau Bapak bolong, warnanya masih merah di Januari sampai Maret itu silakan dicatat. Kalau merahnya sebagian cuman Maret sama Februari ya Maret Februari. Cukup ya? Sudah cukup. Saya tutup. 10 menit ya ditunggu jadi ya. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya begini Bapak Ibu sekalian. Silakan diperhatikan. Langkahnya login ke Komdanas. Login ke Komdanas. Misalnya saya pinjam punyanya Satker ini. Login, pakai akun kepanitraan. Pakai akun kepanitraan. Sudah? Terus biaya perkara. Lari ke biaya perkara. Ya. Biaya perkara. Sudah? Kemudian update. Ini ya, paling pojok, paling kanan. Kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, update. Sudah? Kalau sudah, pilih bulan yang tadi warnanya masih bolong. Merah, Januari, bisa Februari, Maret. Misalnya saya Januari milih nih. Sudah? Setelah milih Januari, kita lari ke paling bawah, halaman paling bawah, scroll ke paling bawah, klik update di sini Bapak Ibu. Nggak usah ada perubahan apa-apa di sini, di update ini aja. Karena dengan klik tombol ini, maka data dari Komdanas akan dikirim ke monitoring kita. Simple ya, simple dan sangat mudah sekali. Karena ini simple dengan sangat mudah, tentunya nggak butuh waktu lama. Bang Komar tadi bilangnya 8 menit. Tapi kalau saya mungkin 5 menit aja harusnya udah selesai nih. Januari, Februari, Maret, kan 3 bulan doang nih Pak. Baik, kita tunggu Bapak Ibu sekalian ya, silahkan dilaksanakan dulu. Sebelum melaksanakan, ya 5 menit ya aja, Mas. Ditunggu 5 menit aja. sambil yang lain bisa ngopi Bapak Ibu, Ibu Panitra, kasirnya silakan langsung update ya. 5 menit jadi itu Bapak Ibu, biar kita langsung monitoring kembali. Sambil lihat Silakan ini kayaknya yang masih tegang-tegang nih. Setelah melihat
kedalamannya ya. Ya biar istilahnya bukan hijau semangka lagi. Biar hari ini kita bisa akurasi datanya, Bapak Ibu. Ya, silakan sambil secara berkala kita pantau ya. Oh, untuk PTA sendiri. Nah, untuk PTA Bapak Ibu sekalian, untuk PTA mohon izin untuk PTA. PTA. Bapak Ibu yang di PTA nih. Kalau mau mantau ini ya, datanya sudah masuk atau belum Pak yang di PTA, bisa refresh data Komdanas dulu nih. Karena dengan ngeklik refresh ini artinya kita narik data baru. Narik data baru dari Komdanasnya. Nah, sampai dengan sukses kayak gini, terus baru kita cek. Atau kalau misalnya pengen nggak bolak-balik ya dibuka di tab baru aja. Tuh, udah mulai. Mulai terisi ya. Ini kan cakep datanya. Wes, mantap. Ya, ini langkah pertama yang paling simpel dulu. Ya, yang ringan dulu lah. Baik, 5 menit ke depan nanti kita refresh lagi, Pak. Oke. Sambil melaksanakan kegiatan itu mungkin ada yang masih, itu yang resen tadi yang kenapa ya, Bang? Iya, ada ini yang PA Belopa yang tadi yang ada saldo awalnya yang ada indikasi keliru PA Belopa, Mamuju, Pindra, Jeneponto, Sengka, Maros. Nah, mungkin nanti kita dari PA Belopa ya. Itu Ya, Pindra, ada Pak. minus tadi. Pindra Yang ya, mana? nanti Pintrang. Oh iya, Pintrang. Pindra minus juga ya. Oke. Kita tunggu 5 menit, data Komdanasnya langsung hijau semua ya. Minimal hijau Bapak Ibu. Yang Belopa tadi ada Januari ya. Yang Komdanasnya itu tidak naik atau apa? Mungkin lupa kali. PA Belopa, data Komdanasnya itu di bulan Januari belum diupdate. Pak di Mahkamah di Watampone Pak, Februari Pak. Tadi saya sudah. Watampone ya. Iya Pak. Komdanas ya Pak. Komdanasnya baik Bapak Ibu, itu Watampone Februari belum diupdate lagi ya. Sudah masuk tadi Pak, tadi data Pak. Oke Pak, nanti saya cek nanti di grup keuangan Pak ya saya informasikan. Ada Mas, ya tim PTA juga memantau. Gitu, saya cek lagi Bapak Ibu. Oke, Watampone sudah masuk. Tadi tinggal Februari Pak. Udah full Pak, sudah full. Mas Samba Januari, Februari, Maret belum. Kasih Pak Keluar. Oke Pak. Jeneponto Januari, Februari, Maret. Mohon izin mungkin dari PTA bisa share screen untuk monitoringnya. Pak Iqbal ya di PTA nih. Ada Pak Iqbal. Ya, Pindra, Pak. Oke. Ya, Pintrang kenapa itu Pintrang? Iya. 33 juta. Mbak, sini dulu, Mbak. Oke Pak, setelah Ini saya izin ya, share screen ya. Oh, Ini apa sih? Oh bukan ya. Ini apa nih? Stop dulu. Share screen. Mana PTA-nya nih? Sekarang silakan. Sekarang. Sudah bisa ngomong. Pak, mohon izin Pak Komar. Ya Ibu Ketua. Ibu Panitra. Ini Pak Komar, ini kan Mamuju kan ketinggalan 2 bulan ya, Januari Februari. Ini sudah tadi. Coba dilihat evaluasi terakhirnya. PA Mamuju ya. Ya.
Komdanas. Nah, ini data terkini ya, data Belum ada. Masih bawah lagi. oke. Ini. Masih. Oke. Sudah, ya, sudah. Terima kasih. Ya. Terima Oke, kasih, Mas. PA Mas Samba ada kendala? Udah ya, mulai ya. Jene Ponto, Majene, Watan Sopte, 4 lagi nih. Di sini sudah. Sama Sidrap ya, Februarinya. Coba Watan Sopeng. Mas Komar, Watan Sopeng. Watan Sopeng ya Pak, ditunggu Pak, saya refresh data Komdanasnya lagi, Bapak. 3 bulan lalu September. Oke, belum masuk. Watan Sopeng. Ini sudah di resensi ini tapi belum masuk ya? 3 bulan lalu September. Sudah login ke Komdanas, Pak? Sudah. Login ke Sudah biru di Komdanas. sini, sudah biru ya. Kemudian update, Pak. Update yang Januari, Februari, Maret. Ini kalau di sini sudah sih. Bisa ini share screen yang dari Sopeng. Ya. Silakan Pak, biar kita lihat. Soalnya datanya tidak masuk, Pak. Oh iya, ditunggu dulu. Ya, bilang kalau Jangan ngomong yang tidak berkepentingan. PA Majene ada kendala enggak? Ini masih belum masuk ya datanya. Sama PA Masamba. Mas Komar sudah coba dicek screenshotnya. Oke, update Pak. Sudah diupdate Pak? Udah. Pilih bulan Januari Pak. Januari terus ke bawah, scroll ke bawah Pak, ke bawah terus Pak. Iya. Ini sudah dilakukan tadi Pak, klik update data. Ya. Udah. Oke Pak, update data. Oke, saya cek di sini dulu Pak ya, baru ini Ya. Pak gantian ininya. Mohon izin Pak Komar, minta tolong dicek PA Masamba apa sudah masuk atau belum Pak. Gantian. Oke, siap Pak. Nanti kita share screen PA. Apalagi Watampone. Oke Pak, Watan Sopeng baru masuk ini Pak 1. Jadi tadi itu Bapak tidak mengklik update Pak. Oh gitu. Pilih Februari lagi, betul Pak. Jadi Iya, Februari lagi, scroll bawah Pak. Nah, semuanya begitu. Baru klik update Pak. Update ya. Oke Pak. Jadi di stop screen Pak ya, biar kita. Stop screen. Iya Pak. Bapak lanjutkan yang bulan Maretnya Pak. Ini saya perlihatkan ya Pak. Jadi tadi Bapak tidak mengklik update Pak ya. Ini baru masuk, kita lihat. Oke. Iya. PA. Oke, ini kondisi sekarang Watan Sopeng yang Maret Satu lagi ya. Satu lagi Pak. Ya. Kemudian Sementara. Oke, Majene 2 lagi Januari Februari. Watampone belum. Oh. Ya, sisa 2 Bapak Ibu. 1 bulan lagi di Maret. Oke, sisa 2 lagi ya. Kita tunggu untuk kombinasinya yang paling ringan Pak. Sebentar yang beratnya di keuangan. Apakah hijau beneran atau hijau semangka? Nah, kondisi sekarang sisa Majene nih. PA Majene. PA Majene hadir ya? Ada ya? Bapak Ibu. Halo, PA Majene hadir? Mohon izin menyampaikan Pak Komar. Ya. Mungkin ini lagi ada kedukaan mantan panitera meninggal Pak.
Mungkin sama-sama mungkin petugasnya ini Pak. Oke, baik. Nanti menyusul Bapak Ibu. Yang penting konsepnya sudah paham ya untuk PA Majene. Sisa satu. Oke, baik. Kita lanjut ke bagian monitoring yang lainnya. Mas Saryono. Oke, siap. Terkait akurasi data Komdanas, sisa satu satker lagi masih dalam proses yaitu PA Majene. PA lainnya sudah di-update ya data Komdanasnya, itu Januari sampai Maret. Silakan dilanjut Mas Saryono. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, saya malah baru ingat Bang. Jadi alat ini juga Bapak Ibu sekalian kan dulu sama Mas Ridwan dari Majene kan Pak ya? Iya. Iya. Yang membuat juga bareng-bareng sama Mas Ridwan nih. Mana dia, Mas? Iya. Jadi sebenarnya aplikasi APS itu dutanya di sana ya Mas Ridwan harusnya ya. Beliau lah dulu yang juga ikut membangun APS ini. Ini nggak hadir ya? Hari ini nggak hadir ya? Ada. Mas Ridwan ada. Oh, ada. Ah, lah itu ada itu. Nah, nanti ditanya Mas Ridwan aja. Udah selesai. Masih dalam proses. Oke. Mas Ridwan. Ya, lama nggak jumpa dengan Mas Ridwan. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah selesai lah, saya anggap selesai karena bukan hal yang susah. Nah, sekarang yang kedua, sebelum nanti masuk ke saldo awal juga memang PR, cuman mungkin kita ke sini dulu Bapak Ibu. Komdanas sudah, sekarang keuangan. Keuangan itu maksudnya apa? Maksudnya laporan bulanan yang dikirim menggunakan keuangan, kan gitu Bapak Ibu. Ini contohnya nanti. Saya pakai admin. Nah, keuangan bagaimana? Untuk keuangan, oh ini ada yang optimis banget. Nanti kalau semuanya sudah patuh semua, ini baru patuh aja ya Bapak Ibu sekalian. Kalau patuh nanti hijau, kalau nggak patuh berarti nggak hijau kan gitu. Kalau merah itu berarti 0 sama sekali. Sekarang kita lihat Makassar. Nah, Makassar baru sebagian. Sebagian yang dimaksud adalah yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Sebagian belum. Pertanyaannya kan biasanya begini, bagaimana ya supaya yang di sini hijau sama kayak tadi kan gitu. Nah, ini agak lebih membutuhkan energi dibanding dengan hanya yang tadi hanya tinggal klik. Bagaimana supaya data Bapak Ibu itu terkirim di sini? Langkah-langkahnya adalah ada di APS, versinya upayakan sudah 207 atau minimal 206, tetapi kami sih berharapnya dari 207 aja. Dari 206 itu sebenarnya sudah bisa ngirim ke Komdanas, cuman masih belum sempurna. Ada baiknya dinaikkan aja 207. Kemudian di keuangan, sambil dipantau Bapak Ibu ya. Kemudian di laporan, dulu kita sebut namanya rekon, tetapi sekarang kita ubah namanya menjadi laporan pemeriksaan kas. Sedangkan kegiatan rekon sendiri nanti ada tersendiri. Karena rekon itu artinya adalah mencocokkan data. Saya punya data, Bapak punya data, terus kita cocokkan. Ini lebih pada mencocokkan antara kas dengan pembukuan, maka kita sebutnya sekarang menjadi laporan pemeriksaan kas. Kalau dulu namanya rekon. Sedangkan rekon sendiri itu ada nanti di tools perbandingan bulanan. Ini sebenarnya yang rekon itu membandingkan antara data yang di tempat Bapak dengan yang ada di kami. Nanti ini tempatnya ya. Baik, kita masuk ke sini dulu. Pemeriksaan kas ini adalah jalan supaya monitoring yang ini bisa terisi. Dan ini sekaligus jalan supaya data keuangannya terbaca oleh Komdanas seperti ini. Nah, ini kan Komdanas di input manual. Sebelah kanannya ada referensi keuangan Badilat. Gimana supaya angka-angka kita bisa terbaca di Komdanas. Nah, itu
pintunya ada di sini Bapak Ibu sekalian. Langkah-langkahnya yaitu ini sebenarnya dulu sudah minta rutin ya. Harusnya kalau satkernya udah lama make, harusnya ini jumlahnya sudah banyak sekali ini, harusnya. Karena minimal sebulan sekali harus bikin. Misalnya ini saya contoh aja. Misalnya saya ambil contoh di bulan Agustus. Saya ambil dari tanggal 1 sampai tanggal 23 karena hari ini 23. Tetapi sebenarnya yang kami harapkan Bapak Ibu ini adalah tanggal periode laporan atau periode pemeriksaan sehingga ini kita sepakati semua bareng-bareng seragam bahwa tanggal mulainya dia diusahakan awal bulan sampai dengan benar-benar tutup bulan. Nggak peduli dia hari Sabtu, hari libur, hari apa. Apakah pelaksanaan harus tanggal 31 Desember? Enggak juga. Misalnya laporan itu kan bulan depannya, bulan berikutnya baru dibikin Bapak. Nggak mungkin pas di bulan tutup itu. Gitu. Karena di bulan pas ditutup itu bisa jadi masih ada transaksi. Sehingga nanti tutup bulannya dari awal bulan sampai akhir bulan dikerjakan di bulan berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, kita sepakati. Tetap semuanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 31 tergantung bulan itu habisnya di tanggal berapa. Itu catatan pertama. Nah, sekarang kita contoh untuk yang ini. Saya ambil contoh saja. Yang dilakukan adalah diklik, kemudian si sistem akan mengkalkulasi atau menghitung kondisi keuangan berdasarkan catatan buku, berdasarkan aktivitas Bapak Ibu di buku-buku bantu itu. Ini adalah rangkumannya, hasil akhirnya, ya, hasil akhir. Kalau diawali dengan 1 Agustus sampai 23 Agustus, artinya kita akan menjadikan pemeriksaan kas bulan sebelumnya sebagai saldo awal dan ruang rentang waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 23 ini adalah proses dan yang ditampilkan ini adalah per tanggal 23 setelah saldo awal ditambah proses. Di sini sudah dibagi menjadi 3, diempiriskan atau disamakan dengan penetapan saldo awal yang bahasanya adalah A, B, dan C. Ini sama dengan setting saldo awal Bapak Ibu sekalian. Di saldo awal juga narasinya kita bikin A, B, dan C. Yang kesimpulannya apa? Yang artinya bahwa sebenarnya atau pada hakikatnya pemeriksaan kas itu kegiatan yang sama dengan menetapkan saldo awal. Bedanya kalau ini dilakukan setahun sekali, kalau yang ini dilakukan setiap bulan. Bedanya yang kedua lagi adalah kalau yang di berita acara pemeriksaan kas hasil uangnya sudah dihitung otomatis oleh sistem, sedangkan yang di saldo awal ini masih memungkinkan kita untuk meng-input manual. Namun pada dasarnya kegiatan penetapan saldo dengan pemeriksaan kas itu sama. Apa? Membandingkan antara saldo kas atau A bandingkan dengan B plus C, di mana B adalah uang panjar dan C-nya adalah buku bantu lainnya. Ini B plus C, karena ibarat timbangan B plus C harus sama dengan A. Jadi A ini adalah mizan di sebelah kanan atau kiri terserah, dan ini adalah di sisi sebelahnya yang jatuhnya harus imbang kan gitu. Pemeriksaan kas juga sama, A, B plus C, hanya mekanismenya berbeda. Kalau di sini kan kita input satu-satu semua atau bisa ambil dari jurnal SIPP. Nah, sedangkan yang di sini untuk yang panjar B ini itu dan C sudah otomatis diambil. Kita tinggal ngisi yang sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh misalnya. Cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya yang pertama adalah nilai tunai. Dulu, pemeriksaan kas yang dulu, tunai ini bisa langsung diisi. Gitu kan? Nah, bisa langsung diisi. Sekarang tidak boleh. Di sini ada tooltipnya. Inputan akan terisi secara otomatis ketika nilai tunai di lajur sebelah kiri diisi. Nah, sehingga kalau misalnya saya ngisi di sebelah kiri ini, nah, pertama dia akan none, Mbak. Kenapa? Karena yang lain masih kosong. Nah, ini kalau saya isi 00 semua, ingat jangan sampai ada yang kelewatan di sini.
sampai dengan yang orange sini. Nah, baru dia 0 di sini. Misal nih, saya ada ada uang tunai 30 juta. Di kantor ada 30 juta misalnya nih. 30 juta itu uang total semuanya. Maka saya nulisnya tinggal membagi saja Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu kan 30 juta bisa kita ketik di sini. Nah, sekarang kita bagi-bagi aja 30 juta itu dianggap 15 jutanya di panjar pertama ya boleh, terus 5 jutanya di panjar kedua ini ya boleh. Yang C-nya ini cuma, yang penting rumusnya apa Bapak Ibu? Jangan sampai nulis lebih dari sebelah kirinya. Kalau di sini 290, terus kita nulisnya di sini 300 kan berarti utang itu. Nah, ini misalnya saya tetapkan 0 saja. Iwat misalnya saya 240. Setiap kita ngisi yang sebelah kiri, maka sebelah kanan otomatis akan menjumlahkan. Nah, misalnya hasil eksekusi ini semua di bank, kalau semuanya di bank berarti tunainya nggak usah diisi. Perkara belum daftar 6.500 ya 6.500. Tapi kalau perkara daftar itu ada di rekening koran ya berarti di sininya 0. Nah, kemudian ATK, misalnya ATK itu 57 juta yang 50-nya di bank, yang 7 jutanya di tunai ya kita isi 7 juta. Nah, NBP yang belum di store, nah misalnya semuanya tunai berarti ini 5 juta 360 misalnya 500. Karena kenapa? Karena bentuknya tunai semua misalnya. Ya, kita samakan persis. Kalau ragu ya ini copy saja, paste di sini. Yang terakhir yang warna oranye Bapak Ibu sekalian. Warna oranye ini manakala setelah dibagi-bagi ke sini, kok masih ada uang sisa ya? Ini uangnya siapa? Nah, ini namanya uang tidak bertuan. Khusus yang tunai ya, bukan yang di rekening koran Bapak Ibu. Ini beda. Tapi kalau enggak Pak, uang tunai kami sudah terdefinisi semua ya silakan. Berarti ininya 0. Nah, secara otomatis angka yang kita ketik di sini dia akan terakumulasi Bapak Ibu sekalian. Terakumulasi. Nah, di sini kemudian di tombol simpannya, ini di beberapa browser kelihatannya nggak tampil, tapi kalau di Mozilla kayaknya tampil, bahwa tombol simpan ini hanya akan aktif, kan nggak bisa disimpan nih, nggak bisa disimpan Pak, ya. Dia hanya akan aktif ketika nilai tunai ini sama dengan register pemeriksaan kas tunai. Jadi selain kita ngisi tunai, kita juga ngisi ini. 36 juta itu terdiri dari pecahan berapa saja. Nah, kita tinggal ngisi di sini. Nah, dia akan none selama masih ada yang kosong. Nah, kalau sudah begini dia baru muncul nih. Nilai selisihnya 32 juta. Taruhlah misalnya saya punya pecahan 100 ribuannya, ini biar mudah ada, ini contoh 326, ini sudah 3 juta kan? Minus 500, nah 500 berarti sini aja saya kasih 1. Nah, sudah oke. Sudah tidak ada selisih. Kalau sudah tidak ada selisih, ini sama dengan yang di sini, maka tombolnya bisa disimpan. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, di versi 07 juga sudah diinformasikan tentang nilai selisih. Kalau yang diinput hanya 32 juta, kalau nilai uang hanya 32 juta, maka ada selisih 352 juta. Kenapa? Karena berdasarkan B plus C, atau timbangan yang sebelah kiri ini, itu harusnya tersedia uang 384 juta. 852.500 rupiah, harusnya gitu. Sedangkan di mizan sebelah kanan A, itu hanya tersedia uang 32 juta. Wah, kurang banyak ya, karena di sini saldo banknya belum diisi. Nah, misalnya, selain itu saya juga punya stok materai misalnya, yang pecahan 10.000. Ada 100 lembar misalnya, tinggal isi 100 lembar. Nah, kan berkurang juga nih selisihnya. Nah, ini misal saja memang pas ini rekening koran saya isinya adalah segini misalnya. Pas. Ketika saya masukkan ke sini angkanya, otomatis selisihnya 0 dan tidak ada. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Setelah itu baru kita simpan. Nah, ketika disimpan, Bapak Ibu langsung diarahkan ke ini, apa namanya? Berita acara pemeriksaan kas. Hasil inputan kita tadi harus dicetak, ditandatangani oleh Pak Panitra sama Pak Ketua.
Nah, biar rapi bagaimana? Ini kok terpotong-potong. Nah, ini mohon maaf, memang ini adalah apa namanya, HTML ya, jadi tidak akurat ketika ini. Nah, tapi kita kelihatannya bisa ada pengaturan, Pak. Nah, misalnya kertasnya ini kita ganti A4. Oh, tuh langsung bagus. Oh, nipnya masih ketinggalan misalnya kan. Nipnya masih ketinggalan. Nah, saya nggak butuh header sama footer misalnya, berarti header saya hilangkan. Oke, nipnya masih belum misalnya kan. Pokoknya diatur-atur lah. Ini bisa juga skala misalnya dikecilkan bisa juga. Terus sudah gini, nipnya naik. Nah, jadi dari hasil kita memeriksa tadi, kita punya 2 dokumen, pemeriksaan kas sama pecahan tadi ini. Pecahannya sudah, kedua dokumen ini dicetak Bapak Ibu sekalian. 2 dokumen ini dicetak, setelah dicetak ini anggap saja saya batal dulu. Setelah 2 dokumen ini dicetak, Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke pengiriman laporan yang pada dasarnya itu adalah, nah ini, silakan lanjutkan ke proses pengiriman laporan ya, dengan melengkapi form di bawah ini. Yang pertama, bahwa ini adalah LIPA 7 ABC ini adalah yang akan kita kirim ke Komdanas dengan saldo uang dan saldo berangkas bagaimana yang sudah kita masukkan tadi. Begitu juga ATK, begitu juga dan lain-lain. ATK juga nanti dikirim ke Komdanas. Nah, hasil cetak yang barusan Bapak Ibu sekalian yang tadi itu setelah ditandatangani oleh Pak Panitra dan Pak Ketua di stempel, kemudian diunggah ke sini, diupload. Ini yang berita acara, yang ini yang pemeriksaan kas, yang ada tunainya 100.000. Dan yang terakhir adalah rekening koran per akhir periode yang dipilih tadi. Setelah 3 dokumen ini diisi, maka tinggal kirim laporan. Dikirim laporan, maka kita tinggal ngecek nih di Komdanasnya. Masuk enggak ke sini kan gitu. Baru setelah masuk nanti kita lihat ada beda enggak antara yang dulu diinputkan manual dengan hasil kiriman dari e-keuangan. Nah, contoh kalau yang halaman yang saya buka ini kan dia ada beda di saldo awal. Yang lainnya relatif sama. Karena di saldo awalnya sudah beda, kemungkinan besar pasti di bawah juga beda. Tetapi nilai berangkasnya bisa disamakan sebenarnya. Nah, sampai di sini, maka kalau memang berhasil, nanti selain di Komdanas juga ada angka-angka yang dari e-keuangan, maka di tempat monitoring yang ini tadi juga akan terisi warna hijau. Nah, kalau sudah terisi warna hijau, nanti PTA akan mengukur akurasinya antara dulu yang diinputkan, atau bukan hanya dulu ya, antara yang diinputkan di Komdanas dengan yang di dari e-keuangan itu, apakah ada beda atau tidak. Kalau beda, bedanya berapa persen, kalau sama, samanya berapa persen. Jadi kalau yang bagi yang di PTA bahwa angka ini adalah merupakan persentase ya Bapak Ibu. Kalau 31% ya, kalau 31 ya berarti 31%. Ya, seperti itu. Masih ingat nggak tadi di awal kita berapa persen tuh Makassar Pak? 6, sekian persen kan. Nah sekarang udah 22,71%. Tuh sudah ada yang mulai cepat sekali ke angka 22. Ini baru penjelasan itu udah naik berapa persen tadi? Dari 6 sudah jadi 22. Ini baru lama penjelasan loh. Saya yakin ini nggak sampai nanti sore. Sore udah 100 Bang. Nanti sore dah. Begitu Bapak Ibu penjelasan dari kami. Terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjut ke yang lainnya atau hal teknis atau kendala teknis terkait dengan implementasi e-keuangan, karena begini, syarat mutlak untuk, nah kalau dulu kan kita cuma pakai saja ya Bapak Ibu, pakai kemudian patuh gitu. Cuman sekarang kan sudah meningkat lagi levelnya, tidak cuma patuh, tidak cuma pakai, tetapi kita dituntut untuk akurat.
Nah, untuk menuju akurat ini Bapak Ibu memang butuh konsistensi. Artinya konsistensi itu kalau sudah transaksi sekian ya sudah sekian. Kalau sudah ditutup ya. Artinya begini. Ini sekaligus pengantar saja, ini sudah menutup yang tadi. Pengantar yang nanti masuk ke e-keuangan. Jadi begini, untuk menuju ke tingkat akurasi, kita kan punya itu validasi harian Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada rekap perbandingan bulan. Maksud saya intinya begini, kalau memang Bapak Ibu sebagai kasir sudah divalidasi oleh Pak Panitra, tanggung jawab Pak Panitra. Adapun itu ketika praktek itu diserahkan ke kasir ya, kalau kasirnya mau silakan aja. Kalau kasirnya nolak biasanya diganti kasir yang lain. Nah, usahakan setelah divalidasi, ini adalah data hasil validasi. Nah, ini yang kemudian kami sebut rekon tadi Bapak Ibu. Yang sebelah kanan, data saving ini adalah gambaran data yang ada di Badilat. Yang sebelah kiri adalah datanya Bapak Ibu sekarang. Cara membacanya bagaimana? Yang di Badilat, kalau warnanya biru ini, berarti masih sama. Artinya konsisten. Dari dulu ketika divalidasi sampai dengan sekarang masih sama. Tidak ada masalah. Sedangkan yang warna yang cek ini Bapak Ibu sekalian, dulu ketika lapor ke Badilat, itu transaksinya 277. Sekarang transaksinya 277 sama, tidak ada masalah di sini. Tetapi kita lihat berikutnya. Dulu ketika dilaporkan di Badilat itu penerimaannya berapa nih? 21.058.000. Ini juga sama. Yang terakhir, dulu ketika dilaporkan ke Badilat melalui validasi harian, angkanya 13.544. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi 13.490. Bergeser. Artinya, angka yang dulu dilaporkan ke kami dengan angka yang sekarang tersedia di Satker berubah. Ini yang kita maksud tidak konsisten. Ketika ini terjadi, efeknya apa? Ketika ini terjadi, efeknya walhasil data yang di kami pasti berbeda dengan yang di Satker. Akhirnya menghasilkan laporan yang salah. Di sisi lain, ketika Bapak Ibu sudah rajin melakukan pemeriksaan kas ini tadi, sudah berbulan-bulan, contoh ini ternyata pergeserannya adalah bulan Februari. Otomatis sejak Februari 2022, sejak nih nomor urut 8, ke atas, ini berarti sejak sini ke sini, ini harus diulangi lagi semua. Gitu Bapak Ibu. Kenapa harus diulangi lagi semua? Karena hasil pemeriksaan kas yang ini, angka 8, itu dijadikan pijakan untuk bulan berikutnya lagi. Untuk bulan berikutnya lagi, dan seterusnya. Artinya ini berkesinambungan nih. Sehingga salah saja di sini, atau Bapak manipulasi di sini, atau dirubah-rubah yang di bagian sini, itu secara otomatis ini ke atas, semuanya akan bergeser. Dan harus diulangi lagi pengiriman. Ketika itu terjadi, maka secara dari sisi keakuratan itu menjadi tidak akurat. Atau kedisiplinan dan kepatuhan jadi nggak disiplin, nggak patuh. Jadi kerjanya dalam tanda petik agak tidak teliti, jadinya begitu Bapak. Sehingga mari nanti kalau kita sudah menuju ke tingkat akurasi, sudah mulai berbicara tentang akurasi data, mohon untuk dipahami betul-betul bahwa untuk transaksi yang sudah di-lock atau divalidasi oleh Pak Panitra itu tolong untuk tidak diubah-ubah lagi. Ini berlaku untuk semua ya, tidak kasir saja, tetapi untuk yang belanja ATK, belanja metre, setor ke kas negara, atau uang delegasi. Sangat dihindari untuk mentransaksikan di SIPP maupun di e-keuangan itu tanggal mundur. Misalnya sekarang ini tanggal 23, tetapi ini tanggalnya dimundurkan sampai berapa bulan ditambahkan di sini. Padahal, ini misalnya contoh 15 Juni itu dulu sudah dilaporkan, sudah dikunci, sudah divalidasi. Kalau kita menambahkan di sini, otomatis pasti ada sisipan dan berbeda. Ini untuk dihindari.
Kemudian kemarin ada yang tanya, loh Pak, kalau misalnya realnya begini nih, hari ini saya belanja, Pak, belum sempat lapor, sorenya divalidasi oleh Pak Panitra, ditutup dong. Kalau mau saya masukkan tanggal kemarin, kan berarti nanti statusnya cek, ya benar, statusnya nanti akan cek, ya karena kemarin pasti divalidasi, transaksi tersebut tidak ada. Nah, makanya untuk yang nanti pas belanja ATK dan sebagainya, koordinasikan dulu dengan Pak Panitra untuk hari itu jangan divalidasi dulu. Nah, validasi, kepatuhan validasi Bapak Ibu itu masih diizinkan manakala dia H+1. Jadi misalnya transaksi yang hari ini itu boleh divalidasi besok harinya. H+1 ya Pak. Sehingga masih memungkinkan. Begitu juga yang setor ke kas negara. Sehingga kita seminimal mungkin menghindari yang cek seperti ini. Begitu. Kalau terlanjur cek Pak, maksudnya kita sudah tidak punya opsi lain Pak, mau nggak mau harus cek karena memang transaksinya itu. Silakan aja divalidasi ulang, artinya nanti kan kirim ulang lagi data ini ke kami, ke Badilab. Cuman pahami resikonya satu, setiap validasi ulang itu kita catat lognya. Ya, hari ini divalidasi ulang berapa kali, validasi ulangnya itu kapan, itu kami catat. Artinya kami punya catatan itu bahwa ini pernah divalidasi ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang berubah ini ada di bulan yang ternyata sudah dibikinkan pemeriksaan kasnya seperti ini, maka sejak perubahan sampai dengan ke atasnya ini mau nggak mau diulangi lagi. Dan setiap pengulangan ini kami catat lognya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah sehingga sekarang wah kok jadi ngeri, ya nggak ngeri, dari dulu sebenarnya pencatatan uang sudah seperti itu. Dari dulu sebenarnya, dari saat kita pakai BIKP, sebenarnya dari dulu juga BIKP nggak boleh nyisip-nyisipkan, itu asli. Kalau mau nyisip, ini kalau Bapak Ibu yang panitra lama ya, kalau sampai ada sisipan di BIKP itu kan setiap akhir halaman pasti dijumlah. Hasil jumlahan di akhir halaman itu nanti akan menjadi saldo awal di halaman berikutnya. Nah itu kalau Bapak sisipkan di depan, itu mau nggak mau kan nyobek tuh, zaman dulu. Nyobek ulangi lagi nulisnya. Nah artinya apa? Sejak pola Bindalmin sendiri sebenarnya sudah tidak mengizinkan penyisip-penyisipan seperti itu. Nah, karena itu akan merusak laporan. Nah ini sebagai pengantar untuk masuk ke e-keuangan. Nah sebelum e-keuangan ini terkait dengan yang tadi pengiriman laporan, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Monggo silahkan Mas Kamarudin. Siapa tahu mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan pengiriman yang bulanan dulu tadi Pak, Bapak Ibu sekalian. Atau saya kembalikan ke PTA, silahkan Pak. Ini Mohon izin Mas Kamal. Silakan Pak. Dari PA Pintrang. Assalamualaikum. Assalamualaikum PA Pintrang. Ya, lanjut Pak. Kamu tahu. Assalamualaikum. Kelihatan mukanya Pak. Assalamualaikum PA Pintrang. Waalaikumsalam Pak. Lanjut Pak. Ya, Assalamualaikum PA Pintrang. Waalaikumsalam. Silakan Pak dilanjutkan tadi dari PTA sudah mengizinkan. Iya, terima kasih banyak Mas. Pintrang kan termasuk tadi yang ada minus plus 33 juta. Ini kendala kami di Pintrang, adanya perkara, biaya perkara yang belum didaftar. Ini kendalanya Pak. Jadi mohon bagaimana jalan keluar sehingga bisa biaya perkara itu terdaftar. Atau lebih jelasnya mungkin Ibu Kasir bisa menjelaskan. Assalamualaikum Pak, bisa didengar Pintrang? Assalamualaikum.
Ya, lanjut Pak, dikenal. Iya, iya Pak, terima kasih. Ini ada masalah di PA Pindrang yang biaya perkara yang tidak terdaftar. Ini jadi mohon bagaimana petunjuk Pak jalan keluarnya sehingga bisa biaya perkara tersebut bisa terdaftar. Dan mungkin lebih jelasnya Pak, mungkin kasir bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak. Mohon izin Pak, ini sebelumnya saya juga masih belajar kasir baru Pak. Gini, jadi di PA Pinrang itu kemarin terdapat biaya perkara belum didaftar. Nah di situ masih agak bingung juga biaya perkara belum didaftarnya ini didapat dari apa gitu Pak. Soalnya berdasarkan dari yang kasir sebelumnya juga perkara sudah terdaftar dan uangnya juga terpakai semua begitu Pak, sudah terdaftar semua begitu. Jadi mohon izin bagaimana solusinya begitu Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Mas Assalamualaikum. Ya. Kenapa jadi sebenarnya? Putus ya. Kenapa udah balas Ki bicara? Ya, mohon maaf. Sementara Badilak kayaknya keluar ini. Baik, Bapak Ibu, sepertinya koneksi dari tim Badilat terputus. Dimohon kesediaannya Bapak Ibu tetap bersabar sambil kita menunggu tim dari pusat bergabung kembali. Sabar ya, PA Pindrang. PA Pindrang, bagaimana bisa mendapatkan informasi kalau kelebihan saldo tadi disebabkan karena adanya perkara yang belum didaftar? Baik Pak, mohon izin menjawab. Saya lihat dari itu Pak, dari saldo awal BKU Pak. Di situ kan terlihat dari biaya perkara belum didaftarnya ada sekitar 63.250.000 begitu Pak. Lalu kenapa berkesimpulan kalau perkara uang itu dari uang yang belum didaftarkan? Nah itu Pak yang menjadi pertanyaan, ini kan perkara sudah didaftar semua, tapi kenapa di sini ada biaya perkara belum didaftar begitu Pak? Bingungnya di situ. Kenapa masih ada biaya perkara belum didaftar sekitar 63 juta begitu Pak? Loh, saya justru kami ini yang mau bertanya di PA Pindrang, kenapa bisa? Begitu Pak, dari kami juga masih bingung itu. Atau Pak. mungkin begini, mungkin PA Pindrang pernah mengeluarkan slip pembayaran, lalu kemudian yang bersangkutan telah membayarkan di bank, tetapi tidak kembali mendaftarkan perkaranya. Mungkin maksudnya seperti itu ya? Atau bagaimana?
Iya, Pak. Begitu. Bisa jadi begitu, Pak. Soalnya di sini juga masih bingungnya itu, Pak. Kenapa di sini ada biaya perkara belum didaftar? Soalnya kan kalau mendaftar biasanya semua langsung di pengadilan begitu, Pak. Ya, begitu. Mau Pak Dokter itu kalau yang begitu Pak Dokter bilang tadi, Pak berarti tidak keluar Pak seperti udah dulu tak bisa depannya pas berapa. Atau mungkin transaksinya di Desember, tapi di misalnya mereka sudah transfer uangnya, tapi belum didaftarkan di awal Januari, atau begitu Pak? Atau gimana? Istilahnya pendaftarannya kayak di pending. Tapi Iya, Pak. sebenarnya duitnya udah masuk. Iya, Pak. Bisa jadi begitu, Pak. Makanya bagaimana cara memperbaiki? Cuma kan nilainya besar sekali tuh. Iya, Pak. 63 itu ya misalnya berapa perkara kan? Masa sampai ratusan perkara yang Atau begini, PA Pinrang, coba kita lakukan telusur, buat SK untuk melakukan telusur seperti teman-teman di PA lain. Lalu kemudian kita akan melihat sejumlah uang itu apakah memang masih merupakan sisa panjar atau dan lain sebagainya. Karena dikhawatirkan jangan sampai memang uang itu merupakan sebenarnya sisa panjar yang tidak dikembalikan. Karena kenapa kok bisa setinggi itu? Jadi seperti kemarin teman-teman dari PA Takalar, PA Watampone itu saldonya memang ada. Tetapi setelah dilakukan telusur, oh ternyata itu uang tak bertuan. Saya pikir itu mungkin PA Pinrang. Sambil kita menunggu dari tim dari Badilak. Assalamualaikum Pak, dari PA Majene. Iya, siap. Tapi Pak, saya mau menanggapi sedikit yang dari Pinrang. Sepertinya itu kan ada terinput di saldo awal perkara belum daftar. Sepertinya itu tentang hasil dari pertemuan kasir dulu waktu di PTA yang ada juga Pak Komar kalau tidak salah hari itu. Di situ kan kita disuruh semua uang-uang yang belum uang tak bertuang kita simpan di perkara belum daftar. Sepertinya PA Pinrang belum menyelesaikan, belum menindaklanjuti uang tak bertuang itu. Akhirnya ada terus di dalam sampai sekarang. Iya, terima kasih informasinya dari Adinda Ciwang. Jadi PA Pinrang seperti yang disampaikan tadi oleh Majene, sebagaimana pertemuan kita dengan Pak Komar yang beberapa bulan yang lalu, jika diindikasikan ada saldo, lalu kemudian kita belum mengetahui dari mana, kita simpan di tadi itu yang belum terdaftar. Nah sekarang karena sudah berapa bulan tidak ditemukan mau diarahkan kemana, oleh karenanya itu lebih baik PA Pinrang membentuk tim, lalu kemudian melakukan tim telusur dulu. Begitu mungkin ya PA Pinrang. Terima kasih banyak Pak. Jadi insya Allah kami akan membuatkan SK telusur untuk mencari tahu dari mana kendala sehingga bisa ada dana yang tidak tersimpan begitu atau dana saldo bisa. Kemarin Pak yang baru-baru kemarin itu ada PA Takalar, ada PA Bantaeng, PA Watampone, itu ada kemarin kita buatkan surat untuk dinyatakan uang tersebut uang tak bertuang. Tapi setelah itu pun setelah dilakukan pemeriksaan atau telusur di satker masing-masing. Seperti itu ya, Pak Panitra.
Pertanyaan barangkali Pak Indra ini, apa kita harus bertanya kepada Pindrang itu, apa itu memang ada uang real di Pindrang itu? Kalau tidak ada Pak, jangan terlibat sana Pak. Kalau memang ada uang real, karena seperti di Tapi Pak, tidak terdengar suaranya Pak Rahmadin. Halo? Ya, bagaimana Pak? Maksud saya begini Pak, seperti kita di model itu karena memang selisih, tetapi uang realnya ada Pak, uang real. Yang menjadi persoalan sekarang di Pindrang, apakah memang itu ada uang real yang diambilkan itu Pindrang? Kalau memang ada uang real Pak, ya mulai ke sini. Tapi yang menjadi persoalan kalau tercatat 33 juta, tetapi uang real yang di lapangan tidak ada Pak, itu yang harus perlu ditanya. Terima kasih Pak. Tapi sejatinya begini Pak Panitra Watanpone, dalam pembukuan yang akurat itu ketika ada saldo, ya berarti ada realnya. Nah, apalagi ini pembukuan kita ini adalah pembukuan yang profesional, insya Allah. Jadi tidak mungkin tidak mungkin ada saldo kalau tidak ada real. Seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya. Tinggal dilihat sebenarnya, karena itu sudah merupakan tanggung jawab dari pengelola. Artinya begini, tidak mungkin pengelola bisa mendapatkan sejumlah saldo itu kalau memang tidak tersedia uang yang ada itu, apakah di saldo bank atau memang masih ada di brankas seperti itu. Makasih begitu Pak Panitra. Ya. Terima kasih. Happy birthday Pak Haji. Semoga panjang umur. Terima kasih. Dari mana? Pare-pare. Tidak boleh hura-hura deh sekarang. Mohon izin Bapak Dokter Indra dari dulu Bapak Ibu. Informasi dulu, izin dulu. Assalamualaikum. Sambil menunggu koneksi bagus dari Badilak Pak, kata Pak Komar dan Pak Saryono, kalau bisa dicoba dulu mengisi laporan kas bulanannya Pak. Tapi jangan tekan tombol kirim dulu, tapi diisi saja dulu. Ya, sambil nanti menunggu agar ada progres pelaksanaan acara kita per hari ini. Terima kasih. APS nggak bisa diakses Pak, APS. Jadi tidak bisa kirim juga. Izin melapor Pak. Oh ya, karena koneksi Badilak memang putus. Sebentar Pak, saya koordinasi kembali Pak. Makasih. Tapi Majene melapor Pak. Saya cek sekarang Kinsatker Badilak mati, jadi akurasi data Majene yang terkirim tadi baru 4 bulan, sisa 3 bulan yang belum bisa dilapor. Nah, Kinsatker Badilak mati. Sepertinya server Badilak mati total ini Pak. Halo, Pak Dokter. Ya, ditunggu dulu Pak Di, masih kami berkoordinasi dengan tim dari Badilak. Sabar Ya, Pak. saya dulu Pak pertama kalau bicara Pak Reza. Assalamualaikum Pak.
Pak Iqbal, bisa sedikit saya sharing dengan Pak Iqbal? Sabar Pak Iqbal sementara lagi koordinasi dengan Pak Komar. Enggak, ada yang saya mau tunjukin sedikit Pak. Yang sebenarnya menjadi permasalahan kami di Satker itu, kenapa Sabar sampai... Pak Di, sabar. Minta tolong sabar dulu Pak Di. Pak Iqbal sekarang lagi sementara ngobrol dengan Pak Komar melalui handphone. Oh iya Pak. Ya, dipersilakan tadi yang mau berkomunikasi dengan Pak Iqbal. Dari pihak mana? Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, silakan Pak. Saya Pak Rijal dari Piasidrap Pak, admin Piasidrap. Ya, silakan. Gini Pak Iqbal, saya cuma mau menunjukin sedikit, mungkin saya share screen. Sebenarnya yang menjadi persoalan kami di Satker-Satker itu, sebenarnya kalau mau mengisi aplikasinya itu mungkin kami bisa. Berdasarkan kemarin petunjuk dari Gan Komar, untuk mengisi aplikasinya itu gampang saja sih sebenarnya untuk menghijaukan. Tapi yang jadi persoalan yang akurasi datanya. Karena saya share screen sedikit Pak ya. Ini kemarin. Ini. Kalau kita tarik data dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari di laporan berita acara pemeriksaan kas itu saldo kami dilipat 2. Biaya panjarnya itu terdapat Rp66.503.000. Itu dia yang kami bingung Pak, karena data yang di aplikasi yang sama, kalau kita tarik itu lipat 7A-nya penerimaannya di sini 117 juta. Makanya beda jauh antara ini dengan ini. Mana? Dalam aplikasi yang sama Pak. Makanya kami sebenarnya di sini letak keraguannya kami untuk bagaimana menginput sebenarnya. Kalau sekedar menghijaukan bisa, tapi akurasi datanya ini yang kami ingin kejar. Pak, dulu Pak. Ya, Pak. Kalau kita lihat kan saldo, coba dimunculkan lagi Pak. Ini Pak, ini ya, kan. Bentar. Ya, itu saldo keuangan perkara kalau tidak salah kan di poin B itu saldo harusnya uang yang ada yang antara biaya panjar perkara dari mulai tingkat pertama sampai tingkat PK kan? Ya Pak. Jadi uang, maksudnya uang yang harus ada. Sedangkan yang tadi coba lihat yang. Kalau yang ini. Coba yang satunya. Kan penerimaan. Nah, kan beda penerimaan. Maksudnya itu penerimaan pada bulan itu. Bisa saja kan beda nanti akhirnya. Coba ke bawah. Bukan yang tadi, yang tadi. Kalau ini kan per akhir bulan ya. Ya. Nah, sama nggak ini saldo akhirnya 67 sekian itu? Ini berbeda dengan ini Pak. Nah, berarti ada selisih sedikit. Atau begini saja, setelah koordinasi tadi, karena memang jaringan Badilak masih belum memungkinkan, sementara kita break dulu ya Pak, karena kebetulan masuk waktu isoma, mungkin kita mudah-mudahan setengah jam cukup, sambil menunggu juga koneksi Badilak aktif kembali. Jadi mudah-mudahan jam 12:30 nanti kita bisa kembali lagi, tapi Zoom-nya jangan dikeluarkan saja, maksudnya tetap seperti ini saja. Ya, jadi Bapak Ibu, kami persilahkan untuk break istirahat sambil nanti menunggu. Atau sudah ada Pak Saryono udah bisa lanjut atau gimana? Ya, ini terpaksa pakai bantuan darurat dulu Pak. Pakai paket data dulu ini tadi. Jadi memang masih putus, dan biasanya kalau pengalaman yang kemarin putus bisa seharian ya. Seharian. Nah,
Kalau putus harian itu Pak, ini walhasil nanti APS-nya juga akan berjalan sangat lambat sekali. Kecuali koneksi ke servernya, API-nya itu dinonaktifkan dulu. Ya. Nah kebetulan ini kan ada Mas Ridwan, ya. Mas Ridwan, nanti bisa diinformasikan ke teman-teman cara mengantisipasi kalau server Badilaknya lagi turun, lagi down. Gitu. Jadi dinonaktifkan yang koneksi ke server kita sehingga nanti biar lancar kerjaannya. Memang ketika itu terputus jadinya nanti ini Pak Ibu Bapak tidak bisa melakukan validasi harian, pengiriman laporan juga tidak bisa. Ya, validasi sama itu otomatis enggak. Nah, pengiriman laporan dan permohonan validasi ulang, setting saldo awal enggak bisa juga. Karena itu nyangkut semua ke server kami. Itu sih Pak. Jadi nanti mungkin untuk tetap biar bisa dipakai. Nah, tapi tadi sedikit kayaknya ada yang menanyakan masalah ini ya Pak, kendala terkait dengan. Ya itu. Mungkin bisa diulang kembali Sidrap biar disampaikan langsung kendalanya ke Mas Saryono. Silakan Sidrap. Oke, diulangi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, tadi kami mau menanyakan ini masalah, saya screen dulu Pak ya. Ya, saya screen silakan. Sebenarnya yang kamu mau tanyakan nilai ini nih, nilai biaya panjar 7A itu sebenarnya datanya dari mana? Oke. Lipat 7A ini ya. Sementara di laporan kan nilainya seperti ini di aplikasi yang sama. Jadi sebenarnya dari kemarin kami ingin menginput sebenarnya. Kalau mau menyesuaikan nilainya yang ada di sini, takutnya kami cuma hijau semangka Pak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak perbedaan dari mana? Mohon izin. Ya. Oke, jadi begini memang Bapak Ibu sekalian, dulu ketika awal mula, jadi memang idenya begini. Untuk laporan LIPA 7 yang di sini, ini gabungan dari eksekusi, dari konsinyasi semua sebenarnya gabung jadi satu yang di sini. Yang di sini. Jadi makanya di sini ada biaya eksekusi. Ini campuran dari eksekusi dan nah, sehingga memang kalau kemudian dibandingkan dengan ini ya potensinya bisa beda. Ini Januari sampai 31 bisa beda. Ini mungkin ini Januari di sini 66. Ini dari mana sih Pak 66 itu? Nah, 66. Ini nanti kalau disimpan dulu ya Pak. Kalau disimpan dulu. Ini saya batal dulu aja. Nanti kan ini kan belum pernah sama sekali ya. Di sini nanti kan ada tombol namanya data Komdanas. Coba itu dicek nanti. Di situ ngeceknya nanti. Bikin dulu. Nggak usah dikirim ya, cukup disimpan doang saja karena ini server lagi down. Bikin saja dulu. Nah, bikin aja satu dulu ini satu. Nah, ini adalah posisi terakhir 66503. Oh, ini enggak ada yang lain lagi ya? Enggak ada eksekusi, enggak ada apa ya? Enggak ada, Pak. Saldo akhir di sini 67. Di sana tadi berapa? 65. Nah, terus ini memang dulu digabungkan dengan eksekusi dan mungkin perhitungannya masih belum akurat juga, Pak. Tetapi setidaknya ini tolong disimpan dulu. Cocokkan dulu ini nilai tunainya berapa, meterainya berapa, isi dulu, simpan. Setelah itu nanti kita baru bisa lihat. Mohon izin nih, coba saya stop dulu ya. Ya Pak. Udah jelas ya. Saya gantian pakai punya saya. Oke, kelihatan Pak ya. Orang kalau sudah nanti kan di sini, nah ini ada data Komdanas ini. Kita nanti lihat data Komdanas ini. Kalau di data Komdanas yang sini, ini LIPA 7. Tingkat pertama sampai PK ini kan LIPA 7A nih. Kalau nanti eksekusinya kan LIPA 7B dan konsinyasinya LIPA 7C. Nanti mungkin bisa dicek di sini aja Pak nanti. Untuk detail transaksi per transaksinya. Apakah memang sama dengan yang di
laporan LIPA 7. Ini memang nanti kami akan adakan perbaikan di laporan LIPA 7A karena permintaannya banyak sekali untuk dikembalikan ke 7A, B, C lagi, jangan disatukan lagi tapi dipecah gitu Pak. Itu Bapak Ibu ya. Bisa isi salam dulu, Pak. Gimana? Salam. Sudah cukup? Halo Bapak Ibu? Yang di Sidrap tadi gimana? Sidrap jelas nggak? Halo, PA Sidrap tadi jelas nggak? Nggak ada suaranya Sidrap. Iya Pak, udah jelas Pak. Oke, siap. Sudah ya, dilaksanakan dulu aja. Nanti kami coba input dulu. Bapak, betul, Bapak Ibu yang lain nanti sambil menunggu sambil menunggu. Saya nggak tahu nih menunggunya sampai kapan nanti. Menunggu, kita stop dulu. Ini kebetulan katanya istirahat. Nanti kita mungkin begini Bapak Ibu, mohon izin ya, Mas Iqbal ya, yang di PTA ya. Ini kita stop dulu Zoom meetingnya, kemudian kita bikin baru lagi dengan harapan apa nih, recordnya saya dapat dulu, biar rekamannya saya dapat dulu. Are you sure want to stop recording?